kemudian yang kelima itu adalah kita ada BKK. Jadi nanti BKK ini nanti akan berperan ketika nanti peserta didik kita nanti hubungan dengan industri, ya, kemudian nanti alumni kelulusan nanti untuk dibimbing ke karir ke industri ya, dan penyaluran tenaga kerjanya. Nah, gitu, jadi sesuai dengan sahabat global nih, kompetensinya. berarti SMK Global Mulia itu adalah sekolah kejuruan dengan paket komplit, ya Pak ya? Iya, betul. Ada betul. pembinaan karakter, Karakter, terus juga keagamaan, bilingual, sampai dengan kompetensinya dan disalurkan ke industri. Nah Pak, kita berhubungan dengan situasi industri nih Pak. Saya mau tahu pendapat Bapak tentang relevansi sekolah menengah kejuruan SMK dengan dunia industri nih Pak, bagaimana? Relevansinya Iya. ya. Memang kita waktu itu ya instruksi dari Pak Presiden ya mengenai dunia industri dan pendidikan itu harus nyambung gitu kan, harus link and match ya. Maka itu Pak Presiden sudah membuat program itu adanya link and match ya antara industri dan SMK. Karena emang SMK memang diperuntukkan atau tujuannya adalah untuk match dengan kebutuhan industri. Jadi gitu penting kan. sekali Penting ya Pak, sekali, industri gitu. untuk SMK Betul. untuk industri. Nah, jadi kalau ditanya relevansinya seperti apa, ya memang relevansinya kuat di situ gitu kan. Untuk link and match Link itu and tadi. match-nya gitu. Nah, jadi pentingnya tuh gimana tuh Pak antara dunia industri dengan SMK? Nah, begini. Industri pasti dalam mencari tenaga kerja itu pasti yang nanti akan cocok dengan industri yang sedang dilaksanakan ya. Contoh misalkan industri perakitan mobil ya, roda 4, otomatis nanti dia akan mencari SMK yang kompetensinya di bidang TKR ya. Kemudian industri alat berat ya, sebagai contoh Komatsu ya. Komatsu nanti pasti tenaga kerjanya ingin yang berlatar belakang pendidikan atau kompetensinya di pemesinan gitu kan, welding. Nah, seperti itu. Nah, itu harus sesuai dengan pendidikan di SMK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian SMK seperti apa? SMK harus mempersiapkan tenaga kerja nanti, calon tenaga kerja. Nah, itulah makanya harus ada program link and match itu supaya nanti kalau peserta didik dari SMK itu lulus, itu sudah tinggal menyambungkan saja dengan industri. Jadi nggak kaget, nggak jomplang gitu. Jadi sebenarnya antara industri dengan SMK itu saling membutuhkan ya Pak ya? Betul, seperti itu. Jadi saling membutuhkan, dan nanti ketika peserta didik dari SMK itu lulus, sudah nggak repot-repot lagi dari industri itu harus melakukan pelatihan yang waktunya cukup lama, karena memang dari dasarnya dari mulai sekolah sudah dididik budaya-budaya di industri, keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Berarti taruna-taruni SMK Global Mulia ini harapannya bisa memenuhi kebutuhan industri. Betul gitu sekali, ya Pak ya. Betul sekali. Nah, tadi di awal nih Bapak tadi sudah menyinggung tentang kelas industri itu Pak. Ya. Nah, maksudnya gimana tuh Pak kelas industri? Jadi tentang kelas industri ya? Iya, rencana kelas industri di SMK Global Mulia. Betul, tadi merujuk di awal tadi, itu salah satu tindak lanjut dari program kita di awal sebagai salah satu pilar, yaitu untuk di kompetensi yang kita ada kompetensi-kompetensi khusus gitu kan. Maka itulah sekarang kita lagi develop ya, kita lagi gencar-gencarnya yang tadi setiap program kompetensi, program keahlian itu minimal ada satu kelas industri. Jadi ya. di luar dari kelas biasanya. Betul. Jadi sebenarnya bukan di luar dalam arti terpisah, bukan, tetapi memang kelas ini khusus ada kurikulum tambahan ya. Kurikulum tambahan di mana di dalam kurikulum normalnya, kurikulum standarnya itu disisipkan ya, disisipkan kurikulum dari industri ya. Agar bisa memenuhi kebutuhan industri. Kebutuhan industri, betul. Makanya kita nyebutnya kelas khusus ya, karena di samping kurikulum normal yang kita di SMK, ditambah lagi kurikulum industri disisipkan di sana. Nah, sehingga itu kita sebut sebagai kelas khusus industri. Nah, sebagai contoh nih, kita yang sekarang ini sudah menjalin kerjasama adalah dengan Komatsu Undercarriage Indonesia yang sudah
tergabung dalam grup Komatsu Indonesia gitu. Berarti kan. nggak perlu diragukan lagi nih Pak ya, kemampuan Betul. taruna-taruni SMK Global Mulia di bidang kompetensinya, karena Betul. memang ada kelas khusus atau kelas industri yang memang dibentuk untuk membentuk taruna-taruni agar bisa memenuhi kebutuhan industri. Betul sekali, dan seperti contoh tadi kelas Komatsu, kita sudah ada kerjasama gitu kan dengan Komatsu, terutama untuk program kompetensi di pemesinan. Nah, sebentar lagi kita sekarang untuk TKJ ya, program kalian TKJ, kita juga sudah meramu ya untuk membuat kelas khusus juga yang nanti akan bersertifikasi gitu kan. Nah itu pokoknya Global Mulia tidak diam, ya selalu dinamis, maju dan maju. Seperti itu ya, seperti slogan kita ya, maju terus, pantang mundur. Jadi harapan kedepannya nih Pak, harapan kedepannya dengan adanya kelas industri, dengan adanya 5 pilar yang dimiliki SMK Global Mulia sebagai keunggulan, harapan SMK Global Mulia menjawab tantangan industri itu seperti bagaimana Pak? Harapan ya, iya. Jadi berharap ya. Sebelum berharap mungkin kita lihat realita dulu ya. Jadi katanya itu kalau berharap harus lihat kenyataan dulu gitu ya. Betul ya? Nah sekarang kita bicara kenyataannya dulu. Kalau kita sebut kenyataan sekarang itu adalah masa-masa challenge, masa-masa tantangan, sehingga kita harus merasa tertantang. Jadi kita nggak menganggap bahwa setiap ada hal baru ya, atau orang di luar sana menyebut ini kesulitan ya, seperti di masa saat ini nih kita sebut ekonominya juga masa sulit ya, yang ada imbas dari pandemi secara mendunia ya, tapi kita tetap menganggap itu semuanya bukan sebuah hambatan gitu ya. Jadi kita justru bisa mengambil hikmah dari semua kesulitan-kesulitan tersebut gitu kan. Maka itu yang saat ini banyak orang menyebut sebagai hambatan, kesulitan, kita akan menganggapnya itu sebagai challenge ya. Sebagai sebuah tantangan yang justru kita harus bisa mendapatkan hal yang berbeda ketika masa-masa sulit. Itu realitanya sekarang kan masa disebut sebagai masa sulit ya, masa-masa ketidakpastian, masa tidak menentu gitu ya. Kan nggak enak kan kalau sesuatu yang nggak pasti. Ya kan? Nah itu makanya di masa-masa yang nggak pasti seperti ini justru kita harus anggap sebagai challenge, sebagai tantangan. Nah kemudian dengan kondisi sekarang seperti itu, kembali ke pertanyaan tadi, harapannya apa? Kalau kita berharap kan berarti sesuatu yang enak-enak itu ya. Berharap apa? Yang pertama ya memang masa sulit sekarang ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang sudah mendunia ya, itu berharap pandemi ini segera berakhir ya, sehingga apa, kita sudah bisa menjalani aktivitas itu tidak dibayang-bayangi oleh masa pandemi yang menakutkan ya, image-nya seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa beraktivitas itu dengan normal tanpa adanya pandemi. Itu harapan yang sekarang ya. Terus kemudian harapan selanjutnya ketika pandemi ini berakhir, kita berharap kondisi secara dunia global maupun secara khusus di Indonesia itu dari sisi ekonomi, sisi politik ya, kemudian sosial dan sebagainya itu pada posisi yang normal dan tanpa ada gangguan maupun hambatan ya, sehingga dalam kegiatan pencapaian program-program improvement, perbaikan kita di SMK nanti diberikan kelancaran ya, seperti itu, sehingga nanti kita bisa melakukan aktivitas sekolah itu sudah lebih optimal lagi. Nah, seperti itu. Betul, kalau bicara harapan ya. Nah tadi kita menyinggung tentang tantangan nih Pak, kita bicara tentang tantangan di tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang sudah dikonsepkan atau sudah dijalankan bahkan oleh SMK Global Mulia ini dalam kegiatan pembelajaran tuh Pak? Di pembelajaran ya. Oke. Baik, sekarang yang sudah kita lakukan ya menghadapi masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, dari sisi pembelajaran kita sudah luar biasa. Tidak menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita terapkan ketika tidak masa pandemi gitu ya, tapi kita sudah terapkan justru di masa pandemi sekarang itu ada terobosan-terobosan untuk pelaksanaan KBM yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, untuk kegiatan belajar mengajar ya, kita pun mengikuti perkembangan ya. Kita sekarang dengan pembelajaran jarak jauh
ya atau online ya, dengan metode atau dengan beberapa media online yang bisa kita gunakan ya, entah itu menggunakan Zoom meeting, entah itu menggunakan Google Classroom ya dan sebagainya. Jadi itu sudah berjalan. Jadi tidak membuat kendala bahwa belajar mengajar tidak ada, tidak. Jadi tetap ada dan tetap diberlakukan. Dan kemudian dewan guru kita ya yang sangat luar biasa ya, kita tetap memberikan motivasi-motivasi ya, memberikan semangat gitu ya, supaya di masa yang pandemi seperti ini tetap memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada peserta didik ya. Kalau di kita taruna maupun taruni kita ya, di Global Mulia khusus ya taruna taruni, kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk pendidikan mereka. Jangan sampai di masa pandemi mereka tidak dapat pendidikan atau proses KBM tidak berjalan. Itu bisa dikatakan bahwa ya, apapun kendalanya, apapun hambatannya, SMK Global Mulia selalu siap menghadapi betul, tantangan. Selalu siap ya, dan berjalan terus. Keren banget Bapak. Terima kasih untuk waktunya hari ini atas bincang ringan kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan informasi penuh kepada seluruh masyarakat yang ingin tahu tentang SMK Global Mulia. Iya. Baik sahabat Global, demikian bincang ringan saya bersama dengan Kepala SMK Global Mulia. Mudah-mudahan bisa memberikan sahabat Global informasi yang jauh lebih banyak dari apa yang kalian ingin tahu. Tapi kalaupun masih kurang, kalian bisa langsung aja komen di bawah atau bisa langsung datang ke SMK Global Mulia di Jalan Untung Surapati ya. Nah, jadi atau langsung saja menghubungi humas kami ya, nanti kalian akan diberikan informasi jauh lebih dalam daripada perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Baik, terima kasih sahabat Global, tetap semangat di tengah pandemi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami berdua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sahabat Global, jangan lupa subscribe, komen, dan like.